Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa Rumbustiani dengan NIM H1 A119033. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang strategi pengoptimalan sumber pajak potensial di Kabupaten Merangin. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang mana tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan tugas negara sebagai penyelenggara negara. Jenis pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat, yang contohnya pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak daerah contohnya seperti pajak reklame, pajak bahan bakar, pajak hiburan, serta pajak kendaraan bermotor. Dalam presentasi ini, penulis mengangkat tema pajak daerah. Pajak daerah ini menjadi bagian dari otonomi daerah yang mana ditandai dengan pemberian kewenangan yang besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan ini diharapkan mampu memacu pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakatnya. Pemberian kewenangan ini tidak hanya dari sisi administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam hal keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang tergolong dalam PAD atau pendapatan asli daerah. Setiap daerah pasti memiliki penerimaan pajak yang berbeda-beda dalam setiap tahunnya. Selain itu, setiap daerah juga pasti memiliki satu penerimaan pajak daerah yang paling potensial. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis mengambil judul Pajak Potensial di Kabupaten Merangin. Teori pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut. Antara lain, dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri atau otonom. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari A. Pajak hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang dilaksanakan oleh hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. B. Pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa buka dan catering. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. C. Pajak hiburan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran. D. Pajak reklame. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. E. Pajak penerangan jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. F. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah
Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam, di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. G. Pajak parkir. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Selanjutnya, pajak air tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. I. Pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. C. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. K. Pajak sarang burung walet. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga Colocalia, yaitu Colocalia fuclia bahaga, Colocalia maxina, Colocalia esculenta, dan Colocalia linci. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Kabupaten Merangin terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan berbagai cara seperti efisiensi biaya, pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Merangin selama periode 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung mengalami peningkatan. Penurunan penerimaan pajak hanya terjadi pada tahun 2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Merangin, penerimaan pajak daerah Kabupaten Merangin selama periode 5 tahun terakhir berdasarkan jenisnya dapat dilihat melalui tabel-tabel berikut. Tabel 1, realisasi penerimaan pajak daerah menurut jenis di Kabupaten Merangin pada tahun 2016. Pajak hotel sebesar Rp95.300.730. 2. Pajak rumah makan sebesar Rp1.684.849.410. Pajak hiburan atau tontonan sebesar Rp8.726.875. Pajak reklam sebesar Rp992.510.936. Pajak penerangan jalan Rp12.097.159.178. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp1.681.282.115. Pajak air tanah Rp46.321.292. Pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan Rp1.479.057.722. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp330.702.970. Tabel 2, realisasi penerimaan pajak daerah menurut jenis di Kabupaten Merangin pada tahun 2017. Pajak hotel sebesar Rp99.802.145. 2. Pajak restoran Rp1.937.065.101. 3. Pajak hiburan atau tontonan Rp10.977.575.
4. Pajak reklame 604.837.769 rupiah. Pajak penerangan jalan 14.429.029.529 rupiah. 6. Pajak parkir sebesar 130.043.315 rupiah. Pajak mineral bukan logam dan batuan 1.537.792.256 rupiah. Pajak air tanah sebesar 23.585.572 rupiah. Pajak sarang burung walet sebesar 3.480.000. Pajak bumi dan bangun perkotaan sebesar 1.698.396.659 rupiah. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan 574.109.662 rupiah. Pajak tempat wisata 574.109.662 rupiah. Realisasi penerimaan pajak daerah menurut jenis di Kabupaten Merangin pada tahun 2017 sebesar 21.049.119.587 rupiah. Tabel 3. Realisasi penerimaan pajak daerah menurut jenis di Kabupaten Merangin pada tahun 2018. Pajak hotel sebesar 100.032.145 rupiah. 2. Pajak restoran sebesar 1.936.835.101 rupiah. Pajak hiburan atau tontonan 10.977.575 rupiah. Pajak reklame 604.837.769 rupiah. Pajak penerangan jalan 14.429.029.529 rupiah. 6. Pajak parkir sebesar 130.043.315 rupiah. 7. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 1.537.792.256 rupiah. Pajak air tanah sebesar 23.585.572 rupiah. Pajak sarang burung walet sebesar 3.480.000 rupiah. Pajak bumi dan bangunan perkotaan sebesar 1.698.396.659 rupiah. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 574.109.662 rupiah. Jumlah atau total realisasi penerimaan pajak daerah menurut jenis di Kabupaten Merangin pada tahun 2018 sebesar 21.049.119.587 rupiah. Tabel 4. Realisasi penerimaan pajak daerah menurut jenis di Kabupaten Merangin pada tahun 2019. 1. Pajak hotel sebesar 339.554.285 rupiah. Sebesar 2.519.982.231 rupiah. 3. Pajak hiburan atau tontonan sebesar 2.318.750 rupiah. 4. Pajak reklame 883.623.913 rupiah. 5. Pajak terangan jalan 16.420.632.913 rupiah. 6. Pajak parkir sebesar 141.204.478 rupiah. 7. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 1.216.116.758 rupiah. 8. Pajak air tanah sebesar 31.565.809 rupiah. 9. Pajak sarang burung walet sebesar 4.851.500 rupiah. 10. Pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan sebesar 1.551.165.102 rupiah. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan 1.063.755.730 rupiah. Realisasi penerimaan pajak daerah menurut jenis di Kabupaten Merangin pada tahun 2019 dengan jumlah
Rp178.720.587. Tabel 5, realisasi penerimaan pajak daerah menurut jenis di Kabupaten Merangin pada tahun 2020. 1. Pajak hotel sebesar Rp103.851.435. 2. Pajak restoran Rp2.034.971.252. Pajak hiburan atau tontonan sebesar Rp2.170.000. Pajak reklam sebesar Rp980.934.927. Pajak penerangan jalan Rp15.327.368.004. 6. Pajak parkir sebesar Rp117.652.599. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp857.958.800. 8. Pajak air tanah sebesar Rp23.190.375. 9. Pajak sarang burung walet sebesar Rp4 juta. 10. Pajak bumi dan bangunan sebesar Rp2.060.797.444. 11. Bea lahan atas tanah dan bangunan sebesar Rp1.693.011.243. Jumlah atau total realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Merangin pada tahun 2020 sebesar Rp22.205.906.081. Berdasarkan data dari tabel-tabel realisasi penerimaan pajak daerah, maka penerimaan pajak daerah yang paling tinggi di Kabupaten Merangin adalah pada sektor penerimaan pajak penerangan jalan atau PPJ. Penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Merangin juga cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Strategi pengoptimalan pajak potensial di Kabupaten Merangin menurut analisis SWOT. Alat analisis yang digunakan yaitu untuk memecahkan masalah adalah analisis kualitatif, yaitu analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Alat analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi lingkungan eksternal dan internal, yaitu dengan memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan yang dimiliki perusahaan, dan kemudian disusun strateginya untuk memanfaatkan peluang yang ada, dan mengantisipasi ancaman yang datang dari pesaing. Dengan demikian, dapat diketahui dan diidentifikasi mengenai seberapa besar kekuatan dan kelemahan. A. Strength dan Weakness atau kekuatan dan kelemahan. Tujuan perusahaan atau organisasi adalah menumbuh kembangkan kekuatan yang dimiliki dan mengantisipasi kelemahan yang ada dalam perusahaan. Jika kekuatan yang ada dalam perusahaan lebih besar dari pesaingnya, maka perusahaan dapat dikatakan memiliki keuntungan. Sedangkan, bila perusahaan tidak dapat mengantisipasi kelemahan yang ada, maka perusahaan lain yang merupakan pesaing akan memanfaatkan kelemahan tersebut untuk kepentingan perusahaannya. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengantisipasi kelemahan tersebut guna menghadapi persaingan yang ada. B. Opportunity and Threats atau peluang dan ancaman. Peluang pemasaran adalah suatu daerah kebutuhan pembeli di mana instansi dapat beroperasi secara menguntungkan. Kemungkinan keberhasilan perusahaan bergantung kepada kekuatan bisnisnya yang tidak hanya harus sesuai dengan persyaratan berhasil di pasar sasaran tersebut, namun juga harus lebih unggul dari pesaingnya. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan materi dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah paling potensial di Kabupaten Merangin yaitu pada sektor penerimaan pajak penerangan jalan atau PPJ. Realisasi pajak penerangan jalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Hanya saja, pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan. Alternatif yang digunakan untuk mengatasi kelemahan kunci yaitu rendahnya sumber daya manusia wajib pajak dan aparat pajak yang dihadapkan pada ancaman berupa kepatuhan wajib pajak yang rendah. Untuk kekuatan yang dimiliki yaitu undang-undang pajak dan perda dikaitkan dengan peluang yang ada. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.